Saudara, banyak peristiwa penting yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya, Sri Kartika Abidin, inilah berita populer pekan ini. Tim Jatanras Polres Maros, Sulawesi Selatan menangkap 2 orang terduga pelaku pembobolan rumah kosong milik salah seorang pegawai kementerian. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua terduga pelaku ini memiliki peranan yang berbeda saat menjalankan aksinya. Setelah sempat menjadi buronan polisi, 2 kawanan pembobol rumah kosong milik pegawai kementerian di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Kedua pelaku ditangkap tim Jatanras Polres Maros di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua terduga pelaku ini memiliki peranan berbeda saat menjalankan aksinya. Satu pelaku yang melakukan pencurian, sementara pelaku lainnya menyediakan kendaraan. Modus pelaku dengan mengincar rumah kosong yang ditinggal pergi penghuninya. Aksi pencurian dilakukan 2 pelaku pada Juni lalu dan mengasak laptop, emas 20 gram, dan jam tangan dengan total kerugian korban mencapai 46 juta rupiah. Total kerugian yang disebutkan oleh korban senilai 46 juta rupiah. Pelaku ini merupakan residivis pencurian yang mana pelaku ini telah menargetkan rumah-rumah yang kosong. Ketika diketahui rumah yang kosong, yang bersangkutan mencari celah bagaimana cara masuk, sehingga pada TKP ini pelaku membobol melalui atap rumah yang kemudian keluar melalui pintu depan dengan cara mencungkil atau merusak pintu depannya. Keputusan naiknya harga eceran tertinggi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mulai dirasakan pedagang di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng, Makassar. Selain harga yang naik, minyak kita kini mulai langka. Pasca penetapan kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita oleh Menteri Perdagangan, stok minyak kita di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng, Makassar mulai langka. Harga eceran tertinggi minyak kita yang sebelumnya Rp14.000 naik Rp15.500 per liter. Sementara di pasar Pak Baeng-Baeng, Makassar, harga minyak kita untuk ukuran 1 liter dijual Rp16.000. Pedagang bilang hanya memperoleh untung kecil karena kenaikan harga telah terjadi di tingkat distributor. Untuk saat ini harga minyak sih belum ada informasi dari pemerintah atau apa. Tapi karena kondisi saat ini minyak kita lagi langka, jadi pemasok itu tidak ada barangnya. Jadi ini kita ambil dari tempat-tempat lain, harganya agak mahal sedikit. Jadi kita jual mahal juga gitu. Kita tidak mahal lah, cuma angkat sedikit harganya. Dari harga 15.000, sekarang jadi 16.000 yang per liter. Kalau yang harga yang 2 liter, biasa kita jual 30.000, sekarang jadi 32.000. Kalau itu yang minyak curah ya seperti apa nih? Untuk saat ini minyak curah lagi kosong, nggak tahu apa penyebabnya. Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar menggelar demonstrasi. Dalam orasinya, mereka menyuarakan penolakannya atas segala bentuk komersialisasi pendidikan di kampus. Dengan membakar ban bekas di tengah jalan dan membentangkan sejumlah spanduk tuntutan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam lembaga kemahasiswaan se-Universitas Negeri Makassar berunjuk rasa. Di depan kampus mereka di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya penolakan terhadap segala bentuk komersialisasi pendidikan di kampus mereka, termasuk kewajiban mahasiswa baru untuk membeli jas alma mater. Demonstran bilang komersialisasi pendidikan dikhawatirkan akan menggeser tujuan mulia pendidikan demi mengejar keuntungan finansial. Saya menantang teman-teman untuk menggenggam tangan kirinya dan mengangkatnya kawan-kawan. Itulah tadi 3 berita populer dalam satu pekan ini. Simak terus informasi penting lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Sri Kartika Abidin, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.